nadakan syukur Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak atas segala berkat, atas segala penyertaan-Mu ya Bapak, atas setiap dari kami ya Bapak, setiap masing-masing dari kami. Kami bersyukur Tuhan untuk segala rahmat-Mu. Kami tahu ya Bapak karena bahwa kami kurang sempurna ya Bapak, bahkan kami bukan siapa-siapa ya Bapak, tapi kami tahu kami punya Tuhan yang begitu sempurna ya Bapak, yang begitu mengasihi kami. Ya Bapak, khususnya pada malam hari ini kami mau berdoa, kami mau minta rahmat-Mu ya Bapak, untuk kami mau berdoa juga untuk pembicara kami ya Bapak pada malam hari ini, yaitu Koriko Arifano, yang akan membawakan sesi panen ini dengan judul True Desire ya Bapak. Kami mohon ya Bapak, rahmat-Mu atas dan penyertaan-Mu atas Koriko ya Bapak, supaya apa yang dibicarakan oleh Koriko dapat tersampaikan dengan baik kepada setiap dari kami dan bisa semakin membawa kami masing-masing dekat kepadamu ya Bapak. Dan juga pada malam hari ini kami mau berdoa ya Bapak untuk teman-teman kami yang belum dapat hadir di Zoom panen ini. Kiranya Engkau berkati juga ya Bapak mereka, dan juga supaya mereka bisa join bareng dengan kami semua di sini ya Bapak. Kami mau belajar lebih dan lebih lagi mengenai Engkau ya Bapak. Tolong ya Bapak, biarkan kami supaya kami bisa fokus untuk mendengarkan Engkau saja ya Bapak, untuk kemuliaan saja. Ya Bapak, kiranya doa kami tujukan kepada Engkau ya Bapak. Kami sangat bersyukur untuk semua yang Engkau berikan pada kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yeay. Oke nih, mau diingetin lagi, buat teman-teman yang baru pertama kali datang, bisa isi link yang udah dikasih di chat box-nya, supaya kita bisa ngajakin kalian lagi nih buat next panennya, atau acara lain dari kita. Oke. Bisa. Oke, Drew, bisa dilanjutin? Oke. Next, mungkin sebelum kita mulai sesi ini, kita kan pasti mau tahu dong siapa sih pembicara kita. Gue akan jelasin sedikit siapa sih Koriko Arifano ini. Jadi Koriko Arifano ini adalah seorang suami dan wirausahawan yang udah melayani orang muda kurang lebih 20 tahun. Terus juga beliau sudah mulai menjadi pembicara tuh di usia 19 tahun. Juga udah diundang ke berbagai negara untuk mewartakan kabar gembira, khususnya tentang iman Katolik. Dan juga ia mendirikan komunitas Domus Cordis di tahun 2007. Dan tujuannya adalah untuk melihat gereja Katolik buat dipenuhi orang-orang muda yang menjadi santo-santa modern. Nah, begitu tentang pembicara kita malam ini. Mungkin temanya apa? Temanya judul hari ini acara panen, judulnya tuh. True Desire. Mantap dulu Andrew nih. Ya, judulnya apa sih ya? True Desire. Nah, itu kayak ya kita dalam kehidupan ini kita pasti punya banyak kan keinginan kayak ya mungkin keinginannya bisa yang baik atau yang kurang baik, yang pokoknya kayak menurut kita bikin kita senang gitu. Tapi kita nggak tahu kan kayak apa sih menurut Tuhan yang keinginan kita itu yang kayak baik menurut Tuhan. Jadi kayak malam hari ini kita mau belajar sama-sama dengan Koriko juga supaya kita bisa tahu nih apa sih keinginan-keinginan yang kayak bisa bikin kita happy tapi menurut kehendak Tuhan itu baik juga. Gitu. Oke. Mungkin tanpa berlama-lama lagi kita langsung panggil aja kali ya. Kita persilahkan Koriko Arifano, waktu dan tempat kita persilahkan buat mengajar kita malam hari ini. Oke, baik. Selamat malam teman-teman semuanya.
Malam. Hari ini kita akan bahas beberapa cerita, 1-2 cerita dari kitab suci. Lalu kita akan lihat gimana itu bisa relevan dengan kerinduan yang terdalam di hati kita. Sebabnya judulnya hari ini adalah True Desire. Saya mau share ini, boleh share screen, boleh di share hostnya buat slides. Kita seringkali berpikir bahwa gini, apapun yang kita lakukan gitu ya, kita kan sebetulnya maunya ya, kerinduannya ya, kita mau happy, kita mau senang, kita mau bisa sungguh-sungguh ngerasa sukacita lah gitu ya. Lalu kita lakukan banyak hal gitu. Kita bercita-cita mau jadi pengusaha misalnya. Dengan harapan kalau jadi pengusaha nanti mudah-mudahan bisa sukses. Lalu misalnya punya uang jumlah tertentu yang bisa membuat kita jadi lebih happy. Atau mungkin ada yang merasa bahwa maunya dalam hidup ini mau melakukan apa aja deh. Yang penting bisa misalnya mau retire young, punya duit banyak, bisa jalan-jalan keliling dunia gitu. Tapi kalau ditanya kenapa sih mau keliling dunia? Jawabannya karena gue suka, dan kalau gue keliling dunia, gue happy gitu. Jadi kalau apapun yang kita mau gitu ya, kalau kita even contoh ya, kalau kita mau melakukan kebaikan demi orang lain gitu. Emang kenapa kebaikan demi orang lain? Karena kalau dia menerima kebaikan itu, aku happy gitu. Jadi setiap hal yang kita lakukan, kalau kita tanya kenapa sampai 2-3 kali, bahkan beberapa mungkin bisa sampai 4 kali, 5 kali tanya why, itu kita akan sampai pada akhirnya pada jawaban because I want to be happy gitu. Aku ingin berbahagia, aku ingin bersukacita, aku ingin happy gitu. Nah, dalam rangka menuju happiness inilah kita masing-masing itu seringkali punya dorongan-dorongan kerinduan di dalam hati kita yang beraneka ragam. Okay? So, dorongan untuk menjadi happy sendiri nggak pernah salah. Oke, Santo Agustinus mengatakan bahwa every man whatsoever his condition desires to be happy gitu. Jadi happiness itu sendiri kalau kita kejar kita nggak pernah salah. Oke, karena kita memang diciptakan sama Tuhan supaya kita happy. Tuhan begitu mencintai kita dan Tuhan juga mau kita happy. Nah, seringkali tantangan yang terjadi adalah waktu happiness versi kita sama happiness versi Tuhan itu nggak sejalan. Yang aku mau adalah ABC karena aku pikir kalau aku mendapatkan ABC, aku jadi happy. Sementara mungkin menurut Tuhan, mungkin kalau ABC itu nggak akan menghasilkan true happiness, kebahagiaan yang sejati. Akibatnya waktu kita doa minta ABC, yang Tuhan kasih DEF gitu. Lalu kita kesel, lalu kita marah, lalu kita bilang that's not what I want gitu bilang sama Tuhan. Karena maunya aku yang ini gitu. Aku mau pacaran sama dia, kok yang suka sama aku yang lain gitu. Nggak nyambung banget sih Tuhan, aku sukanya sama si A, tapi yang suka sama aku si B gitu misalnya. Jadi seringkali ada dispute tuh, ada keenggasamaan gitu loh antara happiness my version sama happiness God's version. Sehingga karena versinya nggak sama, pilihan-pilihan yang kita buat hari ini seringkali nggak sejalan mungkin dengan pilihan-pilihan yang mungkin Tuhan sudah rencanakan bagi kita, karena apa yang dari Tuhan itu yang terbaik. Nah, bicara tentang pilihan-pilihan yang nggak sejalan, Santo Thomas Aquinas bilang bahwa dalam perjalanan untuk mencari happiness, dalam perjalanan untuk mewujudkan true desire of joy atau true desire of happiness di dalam hidup kita, seringkali ada hal-hal yang mengelabui kita, membohongi kita, yang palsu.
Lalu yang palsu itu dikejar. Contoh ya, wealth dia bilang. Kekayaan. Wealth itu banyak yang kejar. Karena orang pikir kalau punya uang banyak, orang jadi happy. Padahal wealth itu, kalau punya uang banyak itu bukan jadi happy pada uangnya. Tapi dengan uang itu orang bisa melakukan berbagai hal misalnya. Ada kemudahan, ada pilihan, ada fasilitas, ada barang-barang tertentu yang misalnya bisa kita beli dengan uang. Jadi, uang itu ternyata bukan the ultimate joy. Karena uang itu ternyata baru sarananya gitu. Wealth is never the goal. Karena kalau wealth itu yang menjadi tujuan, nggak akan bisa memenuhi kebahagiaan kita. Karena sebetulnya kebahagiaan itu terletak pada apa yang ada di balik wealth. Waktu kita cari duit banyak kan karena cari duit dengan harapan dengan uang itu kita bisa melakukan A, B, C, dan sebagainya. Termasuk misalnya mensejahterakan keluarga misalnya. Jadi nggak harus negatif. Tapi bisa hal yang baik. Misalnya kalau keluarga punya anak, anaknya mesti dibayarin uang sekolah, menyediakan fasilitas yang terbaik buat anaknya, itu bukan sesuatu yang jelek. Tetapi di balik fasilitas yang terbaik misalnya buat anak, itu ada uang yang dibutuhkan. Nah, ini memperlihatkan bahwa wealth is not the ultimate goal. Karena di balik wealth, ada yang lain yang sebetulnya mau kita capai. Maka kalau orang mengejar wealth, dia nggak akan pernah mengalami kepenuhan sukacita yang dia cari. Karena sebetulnya kepenuhan sukacitanya ada di balik wealth itu. Uang itu dipakai untuk apa? Baru mungkin di sesuatu itu ada kebahagiaan. Tetapi tidak terletak pada wealth itu sendiri. Wealth hanya sarana. So wealth is never the ultimate goal. Maka true desire kita nggak bisa terpenuhi dengan wealth. Karena wealth itu cuma sarana. Yang penting adalah ada apa di balik wealth. Okay. Lalu pleasure. Pleasure juga orang berpikir bahwa kalau dia bisa mendapatkan kenikmatan sebanyak-banyaknya, maka dia akan menjadi bahagia. Tapi sebetulnya kenikmatan itu adalah sebuah produk turunan, is a byproduct dari sebuah kegiatan atau dari sebuah situasi. Misalnya ada yang suka makan. Dia lagi kelaparan banget, lalu ada temennya datang dan bawain makanan yang dia suka banget gitu. Lalu waktu dia lagi makan, karena dia makan, lalu enak banget, rasanya pas, porsinya juga pas. Selesai makan dia ada sukacita, oke, ada kebahagiaan. Oke. Tapi kalau kita mau jujur berarti sebetulnya mana yang lebih penting? Yang lebih penting adalah situasinya sebetulnya, karena situasinya itu yang menghasilkan pleasure. Kalau situasinya nggak ada atau kebutuhan tertentunya itu tidak terpenuhi, pleasure-nya nggak ada. Jadi kalau orang mengejar pleasure untuk mendapatkan kebahagiaan, nggak bisa juga. Pleasure nggak akan pernah bisa memenuhi true desire of our hearts. Wealth nggak bisa memenuhi hati kita. Pleasure nggak bisa memenuhi hati kita. Lalu ada orang yang berpikir kalau aku punya power, kata Thomas Aquinas, aku akan berbahagia. Enggak juga. Kenapa? Karena orang punya power supaya dengan adanya power, dengan adanya kekuasaan, orang jadi punya akses, misalnya. Atau jadi punya sarana. Atau jadi punya channel-channel tertentu untuk melakukan sesuatu. Jadi, power itu nggak bisa jadi the ultimate goal yang memenuhi true desire of our hearts. Maka kalau orang mengejar power terus-menerus, dia pikir power bisa memenuhi hatinya dia, kenyataannya nggak bisa. Karena sebetulnya it's never about the power. It's about what you can do atau what situation that you can achieve with that power. Bukan powernya. Honor,
kehormatan. Kehormatan itu adalah sebuah label yang diberikan kepada seseorang karena prestasi yang dia buat, achievement yang dia capai, atau situasi tertentu yang bisa dia wujudkan. Lalu dia mendapatkan penghormatan, mendapatkan label kehormatan, honor. Oke. Tapi mana yang lebih penting? Labelnya atau situasinya dia yang mendapatkan label kehormatan? Situasinya dia, bukan labelnya. Maka kalau honor, kehormatan dijadikan goal, itu tidak akan pernah bisa memuaskan hati kita. Honor dalam konteks modern tuh ya, misalnya total followers. Itu honor. Oke. Total likes. Gila posting gue, begitu gue post, gue ke toilet sebentar, gue keluar lagi udah mau meledak rasanya itu IG gara-gara kebanyakan follower. Masa gue post satu aja langsung nambah 10.000 follower gue, gitu misalnya. Dia bangga banget karena berarti orang-orang suka, orang-orang enjoy banget sama posting kita, dan kita merasa ada acknowledgement tertentu, ada penghargaan tertentu, honor, oke? Atau engagementnya tinggi, atau total likes-nya banyak gitu misalnya. Sehingga ada orang yang begitu dia posting sesuatu, setiap 5 menit dia cek tuh, gila yang like udah berapa banyak ya, oke? Yang follow gue udah berapa banyak gara-gara apa yang gue post gitu ya. Dan begitu dia udah 1 jam posting yang like baru 3 orang, rasanya resah. Rasanya identitas dirinya goyang. Kenapa? Karena honor yang dia harapkan dari teman-temannya dia, dari followersnya dia, nggak dia dapatkan. Lalu orang waktu dia ngejar wealth dan dia tidak mendapatkan kebahagiaan, dia kira wealth-nya kurang. Dia kejar lagi tambah banyak. Belum happy, dia kejar lagi tambah banyak. Orang kira dengan adanya wealth, orang bakal jadi happy. Enggak juga. Orang-orang yang paling terkenal, orang-orang yang paling kaya sekalipun di dunia, bisa cerai karena nggak happy dengan hidupnya. Orang-orang yang udah punya honor karena tinggal di istana sekalipun, bisa meninggalkan Royal Palace untuk jadi rakyat jelata, rakyat biasa. Terus jadi cerita deh di mana-mana sekarang, gara-gara dia bikin komen ini, itu, dan sebagainya. Oke. So kita lihat, orang dari Royal Palace mau ninggalin. Orang udah paling kaya bisa cerai. Artinya apa? Artinya di balik honor, nggak ada jaminan happiness. Di balik wealth, nggak ada jaminan yang bisa memenuhi true desire-nya kita. Tapi bodohnya kita terus tertipu. Kita terus kejar wealth karena kita kira kalau ada wealth, ada happiness. Kita terus kejar pleasure, kita terus kejar power, kita terus kejar honor. Cerita ini bukan barang baru. Oke, Kitab Suci ada sebuah cerita yang menggambarkan situasi ini. Saya mau ajak teman-teman semuanya untuk melihat sama-sama cerita dari 1 Raja-Raja. Oke, 1 Raja-Raja bab 18. 1 Raja-Raja 18 ayat 16 sampai 39. Saya akan bacakan. Teman-teman yang punya iPhone suci, Android suci, boleh dipencet. Oke, kalau buku zaman dulu kitab suci kan dibuka ya. Mari sama-sama kita buka Matius bab berapa, kita buka Raja-Raja bab berapa gitu. Kalau pakai gadget nggak dibuka, dipencet. Mari sama-sama teman-teman kita pencet 1 Raja-Raja 18. Yang dapat ayat 16 sampai 39. Saya akan bacakan. Lalu pergilah Obadja menemui Ahab dan memberitahukan hal itu kepadanya. Kemudian Ahab pergi menemui Elia. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau telah mengikuti para Baal. Sebab itu, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu, yang mendapat makan dari meja istana Isabel." Ayat 20.
Lalu Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Jadi mau tanding nih, mana Tuhan yang benar? Tuhannya nabi palsu atau Tuhannya Elia? Ayat 21. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan, padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan, biarlah mereka memilih seekor lembu, memotongnya, menaruhnya ke atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya di atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Jadi pengikut Baal itu suruh mempersembahkan, mengorbankan lembu, dua-duanya di atas altar, di atas mezbah, tapi nggak boleh dibakar pakai api. Ayat 24. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, lalu aku akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang akan menjawab dengan api, dialah Allah yang sesungguhnya maksudnya. Seluruh rakyat menyaut, baiklah demikian. Fine, kata rakyat semuanya. Jadi sama Elia ditantangin. Kalau benar Tuhan lo itu Allah, Tuhan lo akan turunin api dari langit buat membakar persembahan itu. Tapi kalau Tuhan gue yang Allah, Tuhan gue akan menurunkan api. Kita lihat Tuhan yang mana yang membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh Tuhan. Ayat 25, kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu, olahlah dahulu karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tapi kamu tidak boleh menaruh api. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya, memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Jadi udah diolah, dipotong, ditaruh di atas mezbah, lalu mereka teriak-teriak manggil nama Tuhan. Dia teriak-teriak dari pagi sampai siang. Katanya ayat 26, ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Jadi kayak orang nari gitu ya, jingkat-jingkat di sekeliling mezbah sambil teriak-teriak manggil nama Tuhan, nama Baal, supaya Baal itu mencurahkan api dari langit dan membakar lembu, persembahan lembu itu. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka, katanya ayat 27. Panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, diledek nih sama Elia. Mungkin ada urusannya, mungkin ia bepergian. Barangkali ia tidur dan belum terjaga. Nih, nyebelin juga Elia nih, diledekin sama Elia. Mana Tuhannya? Mungkin belum bangun kali Tuhannya. Mungkin lagi pergi kali, mungkin lagi belum terjaga dan sebagainya gitu ya. Ayat 28, maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Oke. Sesudah lewat tengah hari, ayat 29, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Bayangin, dari pagi sampai sore, mereka cuma joget-joget kayak orang gila di sekitar mezbah, sambil teriak-teriak memanggil nama Baal, sampai mereka melukai diri mereka, sampai mereka kerasukan. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Elia bilang, now it's my turn now. Come. Semua suruh datang mendekat kepadaku, suruh lihat. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Ayat 31. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Jadi dengan kata lain, Elia mau bilang, aku akan pasang batu-batu di sini melambangkan bahwa ini adalah Israel. Maka Tuhan yang aku panggil adalah Tuhannya Israel. Ayat 32. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit. Nah, perhatikan, ia membuat suatu parit di sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ayat 33, ia menyusun kayu api, memotong lembu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, ayat 34, penuhilah 4 buyung dengan air, tuangkanlah ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu.
Bayangin, mau bakar kayu, tapi kayunya dituang sama air. Ini ngeledek lagi nih si Elia. Elia mau bilang, oke, kamu sepanjang hari udah teriak-teriak, joget-joget kayak orang gila, manggil nama Tuhanmu, Tuhan nggak ada. Sekarang aku akan panggil, dan Tuhanku akan membakar kayu ini. Bahkan kayu ini aku guyur sama air supaya basah. Dan walaupun kayu ini basah, Tuhan sanggup membakar kayu yang basah. Maka, dan mereka berbuat begitu kedua kalinya, kemudian katanya, buatlah begitu ketiga kalinya. Lalu mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Jadi, 3 kali itu kayu-kayu itu diguyur sama air. Bener-bener lepek, basah, kuyup, itu kayu semuanya. Ayat 35, sehingga air mengelilingi sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Ayat 36, kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini, biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Ayat 38. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran. Kayu api, batu, dan tanah itu, bahkan air yang di dalam parit itu, habis dijilatnya oleh api. Ayat 39. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka, seluruh rakyat berarti yang tadi menyembah Baal, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Teman-teman semuanya, Allah itu yang memenuhi hati kita. Oke, hati kita itu ada rongga di hati kita yang diciptakan oleh Tuhan, yang mana hanya bisa dipuaskan oleh Tuhan, yang hanya bisa dipenuhi oleh Tuhan. Nah, orang-orang ini, penyembah berhala ini berpikir bahwa Allahnya mereka ini yang bisa memenuhi hati mereka, yang bisa memuaskan hidup mereka, yang bisa fulfill their true desire adalah Baal. Maka Baal lah yang mereka kejar, Baal lah yang mereka cari, Baal lah yang mereka sembah. Hari ini ada banyak Baal di dalam hidup kita. True desire kita seringkali kita arahkan pada wealth. Dari mana kita tahu desire kita arahkan pada wealth? Lihat aja, dari pagi sampai sore, waktuku, pikiranku, hatiku terarah pada apa? Lebih banyak terarah pada Tuhan, pada kasih, atau pada cari duit. Hati kita seringkali terarah pada wealth, karena kita pikir wealth itu bisa memenuhi my deepest desire. Kita kira wealth itu bisa memenuhi my true desire. Ada orang yang pikir power, maka dia kejar karir supaya jabatannya naik terus, makin tinggi, makin hebat. Dia kejar terus, dia nggak punya waktu buat pelayanan, karena dia pikir itu urusan nanti. Kalau aku udah kaya, aku bisa pelayanan. Kalau aku udah punya uang, baru aku nyumbang, baru aku bantu orang. Tapi hari ini waktunya gue mikirin diri gue sendiri dong. Dia kira dengan mengejar wealth dan power, jadi Baal dalam hidupnya dia kira dia fulfill true desire di dalam hatinya. Lalu apa yang terjadi? Waktu wealth-nya bertambah, waktu power-nya bertambah, waktu honor-nya bertambah, waktu pleasure-nya bertambah. Pleasure nih contoh, ada orang yang adiksi makanan, gluttony, rakus tuh 7 dosa asal tuh ya. Termasuk diantaranya rakus makan. Itu dosa yang secara sosial paling diterima dan kita paling maklum dengan itu.
Oke, pulang pelayanan ketawa-ketawa memuji Tuhan, habis itu cari makan mengumbar dosa kerakusan. Tanpa kita sadar, pleasure menjadi Baal di dalam hidup kita. Mengejar pleasure dari makanan misalnya, atau pornografi, seks, masturbasi. Buat teman-teman di sini, kalau ada yang adiksi pornografi dan masturbasi, you will know bahwa setiap kali selesai masturbasi, kita kira kita bakal ngerasa puas, tapi yang terjadi kita justru merasa hampa. Kenapa saya tahu? Saya dulu adiksi pornografi, saya dulu adiksi masturbasi, dan saya kira waktu saya melakukan itu berkali-kali, saya akan dapat kebahagiaan yang sejati. Tapi kalau kita mau jujur, kita tahu, setiap kali kita habis jatuh di dosa itu, kita justru merasakan kehampaan. Dan kehampaan itu melukai diri kita. Persis seperti orang-orang ini. Setelah mereka mencari dan tidak mendapat, apa yang mereka lakukan? Mereka mulai menoreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka. Artinya apa kebiasaan mereka? Artinya kalau mereka tidak mendapatkan apa yang mereka mau, mereka kejar terus sampai mereka melukai diri sendiri. Berapa banyak orang yang mengejar Baal di dalam hidupnya, wealth, power, honor, pleasure, dan nggak puas, dia kira karena kurang banyak. Maka dia kejar lebih jauh lagi. Dan waktu dia kejar lebih jauh lagi, tanpa dia sadar, itu melukai dia justru. Justru melukai dia. Yang punya duit nggak banyak, berusaha jadi kaya raya, tapi gagal terus, jadi minder justru. Dan melukai dirinya. Dia pikir gambar dirinya melekat pada uang. Begitu uangnya nggak cukup, nggak seperti teman-temannya, dia lihat teman-temannya di Insta postingnya kok kayaknya lebih tajir ya, bisa traveling keliling dunia, sementara gue pergi ke Tangerang aja rasanya nggak punya duit. Atau pergi ke tempat yang dekat aja rasanya ngitung-ngitung nih duitnya misalnya. Atau misalnya I want to be part of that circle, tapi gue nggak bisa masuk ke geng yang itu. Kenapa? Karena gue nggak cukup cool, gue nggak cukup keren, financially gue nggak sekuat dengan mereka. Lalu kita berjuang, lalu kita banting tulang. Waktu nggak mendapatkan, malahan kita merasa tambah hancur, lalu self-image kita justru jadi rusak. Atau ngelihat orang lain, cewek-cewek lebih cantik, self-image-nya rusak. Orang lain kok lebih, why is it that other people are more beautiful than me? Gue udah diet pagi, siang, sore, malam, tetap aja berat nggak turun-turun. Tuhan, yang ditambahin berkat Tuhan, bukan berat. Tuhan salah dengar kali ya, minta ditambahin berkat kok ditambahin berat. And yang ada adalah we start to hurt ourselves, we start to harm ourselves. Seperti orang-orang ini yang memanggil lebih keras karena mereka pikir waktu itu tidak terjadi, they need to work harder. Hatinya melekat pada Baal. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan. Berapa banyak orang yang jadi workaholic? Kerasukan, tanda-tanda workaholic tuh ya begini. Saya nggak mau menghakimi orang lain. Saya juga begitu kadang-kadang kalau satu hari lewat ya, misalnya mau meeting nggak jadi, mau ketemu orang batal, lalu misalnya mau ngerjain sesuatu, udah target kelar nggak kelar. Hari itu rasanya menutup hari, rasanya kok hari ini gue nggak produktif banget ya. Lalu mulai ngerasa guilty feeling. Karena hari ini rasanya kok gue nggak produktif banget ya. Padahal we have tried our best. Tapi memang hari itu belum ada progres tertentu. Tapi some people got so addicted to progress. Got so addicted to efficiency. So addicted to sales closing misalnya. Kalau nggak ada closing rasanya I feel such a failure gitu. Lalu itu mulai mengganggu dirinya. Mulai sakau, seakan-akan I don't perform well. Identitasku melekat pada what I do, bukan who I am. Human tuh ya namanya human being, tau nggak? Bukan human doing. Kenapa? Karena identitas kita itu being, bukan doing. That's why we call it human being, bukan human doing. Tapi tanpa kita sadar, seringkali identitas kita melekat pada apa yang aku do. Kalau yang aku doing, yang aku lakukan itu nggak good enough, nggak cukup cool, nggak cukup keren, aku ngerasa identitasku terganggu. So, seperti orang yang udah mulai di drive
sama apa yang aku lakukan, sama apa yang aku punya, sama honor yang mungkin aku nggak dapatkan, atau wealth yang aku kejar, itu yang jadinya mendikte hidupku. And that is exactly kerasukan. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. So kita lihat, true desire kita adalah happiness, tapi waktu kita arahkan pada hal-hal yang salah tidak akan memberikan kita true happiness. Maka Elia kemudian tampil dan dia bilang, I'm gonna show you who can fulfill the desire of your heart. It's not your Baal, katanya, tapi Tuhannya Allah Israel. Lalu dia panggil Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel. Turunkanlah apimu atas persembahan ini. And there you go, the fire comes down. And then mereka terbakar habis kurbannya. Lalu semua orang yang melihat tercengang. Mereka tersungkur di tanah. Lalu mereka mulai menyembah the real God. Because now they know that only the God of Israel who can fulfill the truest desire of their hearts. It's not Baal. Bukan Baal yang bisa memenuhi hati mereka. Bukan wealth, bukan power, bukan honor, bukan pleasure. Tapi Tuhan. Tapi berapa banyak dari kita yang meluangkan arah hidup kita. Saya nggak bilang kita nggak boleh kerja ya, bukan. Saya nggak bilang kita nggak boleh cari duit, bukan. Saya nggak bilang kita nggak boleh makan enak, bukan. Yang saya mau katakan adalah kalau semuanya itu menjadi tujuan, we have a big problem. Karena apa yang jadi tujuan, itu yang kita sembah. Karena itu yang kita kejar. Itu yang jadi standar. Itu yang jadi parameter di dalam hidup kita. Kalau wealth, pleasure, power, dan honor jadi parameter, jadi tujuan, jadi standar, then we have a big problem. Kita perlu cari uang, yes, itu tanggung jawab kita. Apalagi yang udah berkeluarga, we need to provide food on the table buat keluarga. Kita perlu cari duit buat anak-anak, buat kesehatan, buat pendidikan. Mau cari pleasure, fine. Pleasure yang sehat, kita nonton sama-sama, rame-rame sama teman-teman. It's good, karena it brings healthy joy di dalam hati kita. Tetapi kalau semuanya itu jadi goal, jadi tujuan, jadi arah, then it's a problem. Maka coba kita lihat masing-masing diri kita. Hidupku lebih banyak diisi oleh apa sih? Orientasi hidupku apa sih? Parameter hidupku itu apa sih? Baik aku umur segini, aku harus sudah bisa beli rumah. Atau baik aku umur segini, by the time I am 35, aku sudah harus bisa lebih berbagi kepada orang banyak misalnya. Atau by the time I reach certain age, aku ingin udah bisa punya komitmen hidup rohani yang stabil misalnya. Supaya aku bisa sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Bahwa di samping itu juga mau cari duit, salah nggak? Enggak salah. Mau makan enak, salah nggak? Enggak salah. Oke, mau ngejar karir supaya punya tanggung jawab yang lebih baik, and then dengan tanggung jawab yang lebih baik ada power. Dengan power kita mau membantu orang lain supaya hidup sejahtera juga, salah nggak? Enggak salah. Tapi kalau itu jadi yang terutama di dalam hidup kita, then we have a big problem di dalam hidup kita. Karena jangan-jangan ada Baal di dalam hidup kita. Yang terutama bukan Yesus. Dan selama Baal yang jadi pusat di dalam hidup kita, kita tidak akan pernah puas. Dan ketidakpuasan itu akan melukai diri kita dan merasuki diri kita. Sampai kita berubah haluan dan menjadikan Tuhan yang terutama, yang kita kejar, yang kita pursue, yang kita sembah, yang kita jadikan parameter dan standar di dalam hidup kita. Yesus bilang begini, if you keep my commandments, you will remain in my love. Kalau kamu menuruti perintah-perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, di dalam cintaku. Just as I have kept my Father's commandments and remain in his love. I have told you so. I have told you this so that my joy will be in you and your joy may be complete.
Aku mengatakan ini semua kepadamu, supaya sukacitaku tinggal di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Jadi kenapa Yesus bilang ke kita, keep my commandments, remain in my love, taati perintah-perintahku, turuti perintah-perintahku, tinggallah di dalam kasihku. Supaya apa? Supaya sukacita kita menjadi penuh. And that is the true desire of our hearts. That our joy may be complete. And our joy will become complete. Bukan lewat wealth, power, pleasure, atau honor. Tapi dengan keeping God's commandments. Kalau kita keep God's commandments dengan cara mentaati perintah-perintahnya, itu artinya kita remain in His love. Tinggal di dalam kasih Tuhan. Tinggal di dalam kasih Tuhan itu bukan sekedar aku doa pagi, siang, tetapi keeping God's commandments. Memegang perintah-perintah Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu, ampuni musuh-musuhmu. Kalau ada orang yang minta kamu berjalan 1 kilometer, berjalanlah dengannya 2 kilometer. Kalau aku lagi dalam keadaan lapar, berilah aku makan. Kalau aku sedang dalam keadaan nggak punya pakaian dan telanjang, berikanlah aku pakaian. Oke. Jangan hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, tapi juga kasihi orang-orang yang membenci kamu. Karena kalau kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa bedanya kamu dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, kata Yesus. Nah, perintah-perintah yang itu kita jalankan nggak? Yesus ngajak murid-muridnya, berjaga-jagalah bersama denganku, berdoa bersama Yesus. Kita berdoa atau enggak? Keep my commandments artinya kita mesti tahu commandments-nya Tuhan. Kita baca firman nggak supaya tahu firman Tuhan? Kita ikutin ajaran gereja nggak? Kita pelajari tuntunan kebijaksanaan ajaran gereja nggak? Karena God's commandments dinyatakan lewat sabda kitab suci yang dijelaskan lewat berbagai ajaran gereja. How can we keep God's commandments kalau kita nggak mau mempelajari God's commandments lewat ajaran gereja? Kita keep God's commandments nggak? Kalau kita nggak melakukan bagian ini, dan kita kejar wealth, pleasure, power, and honor, nggak bakalan terus desire kita terpenuhi. Karena desire kita tidak pernah bisa dipenuhi oleh Baal. Desire kita hanya bisa dipenuhi dengan keeping God's commandments. And so, kata Tuhan Yesus, your joy may be complete. Sukacita kita nggak ada di tempat yang lain. Hanya ada di sini. Di God's commandments. And by doing God's commandments, we remain in His love. And remaining in His love artinya apa? Yohanes Paulus kedua bilang tentang cinta yang memberikan. Habis ini kita lihat. Yesus mewujudkan keeping God's commandments dengan cara memberikan dirinya bagi orang lain. Yesus bilang, this is my body. Inilah tubuhku yang diberikan untukmu, yang dikurbankan untukmu. Ingat tadi perintahnya Yesus bilang, just as I have kept my Father's commandments and remain in His love. Jadi kita itu keep God's commandment and remain in God's love itu dengan cara meneladan Yesus. Yesus juga keep His Father's commandments dan remain in His love. Jadi kita itu mesti meneladani Yesus. Karena Yesus bilang, just as I have kept. Seperti aku. Nah, Yesus itu ngapain? Bagaimana Yesus mewujudkan my Father's commandment and remain in His love? Yesus mewujudkan dengan apa? Dengan memberikan dirinya bagi orang lain. Dengan mengorbankan dirinya bagi orang lain. This is my body. So, dengan memberikan dirinya bagi orang lain, Yesus bersuka cita. Maka Yesus bilang, kalau kita mau supaya our joy may be complete, kita juga harus memberikan diri kita bagi orang lain. The joy is not
in the gaining, it's not in the getting, it's not in the taking, tapi in the giving. The joy, sukacitanya tidak terletak pada mendapatkan lebih banyak atau mengambil lebih banyak, tetapi sukacita justru terletak pada memberi lebih banyak. Maka Yesus bilang, this is my body. Yesus bilang tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Maka Yesus memperlihatkan sukacita yang terbesar justru terletak waktu kita memberikan diri kita yang terbanyak bagi sesama kita. Because love is giving. Sedikit latar belakang dari teologi tubuh. Kita Kejadian bab 2 ayat 23 sampai 25 itu tentang Allah yang menciptakan manusia. Lalu Allah menciptakan manusia telanjang. Kejadian 2 ayat 25 bilang, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Tidak merasa malu walaupun mereka telanjang. Tapi di Kejadian 3 ayat 7 sampai 8, kita lihat manusia jatuh ke dalam dosa. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, mereka menjadi takut waktu menyadari diri mereka telanjang. Padahal sebelumnya mereka udah tahu mereka telanjang. Tapi mereka tidak menutupi diri mereka. Tapi kalau kita lihat ayat 7, bab 3 ayat 7 Kejadian, maka terbukalah mata mereka berdua setelah makan buah dan jatuh ke dalam dosa, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawang. So they start to cover themselves up gitu loh, mulai nutupin dirinya karena telanjang. Pertanyaannya, kenapa tadinya mereka nggak malu telanjang, sekarang jadi malu telanjang? Teologi tubuh menjelaskan begini, bayangkan kalau hari ini kita di zaman modern ini, di zaman manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini, bayangkan misalnya ada yang mandi gitu, cewek lagi mandi, nggak sengaja ada cowok buka pintu kamar mandi gitu. Begitu dibuka, ceweknya lagi mandi, telanjang, kaget gitu kan. Begitu dia kaget, langsung dia mungkin menutupi badannya, atau kalau dia pakai gayung, ditimpuk gayungnya ke cowok yang masuk, atau banting pintunya supaya si cowok segera keluar misalnya. Tapi hari ini itu yang terjadi yang kita bayangkan gitu. Kenapa sih terjadi begitu? Karena malu. Oke. Kenapa sih malu? Yohanes Paulus kedua menjelaskan begini. Karena kalau si cowok itu udah keluar dan dia balik badan dan dia pergi, ini kita cowok-cowok nih, kita tahu nih apa yang akan terjadi. Kita langsung ngebayangin apa yang kita baru lihat barusan. Oh men, gila, nggak sengaja gue buka, kelihatan deh. Itu cewek badannya telanjang gitu misalnya. Kebayang di pikiran kita. Dan waktu kebayang, apa yang kita lakukan? Kita bisa entertain the imagination. Artinya kita mulai menggunakan imajinasi tubuh perempuan itu untuk personal pleasure, atau kemudian kita, atau kalau kita nggak menggunakan imajinasi untuk pleasure, mungkin untuk pelecehan. Ah, badannya gitu doang, nggak asik. Oke. Lalu kita celak. Lalu misalnya kita ketemu teman-teman, kita bilang, gila lu, gue tadi barusan nggak sengaja, gue buka pintu ada si A lagi mandi men, gila gue nggak sengaja ngeliat dia telanjang dan sebagainya. Lalu jadi bahan gosip di antara teman-teman misalnya. Apapun itu, semuanya itu sama. Kita sedang menggunakan tubuh si perempuan itu untuk kepentingan kita. Kepentingannya berupa pleasure atau pelecehan atau just make fun of her. Okay? Tetapi kan untuk kepentingan kita. Nah, dengan kata lain, tubuh itu dijadikan objek. Okay? Kita menggunakan tubuh perempuan itu menjadi objek. Nah, ini yang terjadi setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia mulai melihat satu sama lain dengan cara pandang yang menggunakan orang lain demi kepentinganku. Sementara sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, waktu Adam bangun tidur, buka mata, lalu dia ngeliat ada Hawa di sebelahnya. Ini mimpi cowok-cowok, kapan lagi bangun tidur, buka mata, ada cewek telanjang di sebelahnya. Terus si Adam bangun tidur, dia terpesona gitu, ada cewek telanjang, dan dia mulai bilang, apa, daging dari dagingku, tulang dari tulangku.
Tapi mereka nggak menutupi diri mereka. Kenapa? Karena sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, cara pandang mereka masih murni. So instead of using other people's body for my benefit, menggunakan tubuh orang lain demi kepentinganku, bukannya begitu, tetapi sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, yang terjadi adalah kebalikannya. Waktu Adam melihat Hawa telanjang, hatinya tergerak untuk memberikan dirinya demi kebaikan Hawa. Give myself for the good of others. Yohanes Paulus kedua mengatakan itu adalah love. Love is giving. Lawannya itu lust. Lust is using. Nah, waktu Yesus bilang tadi, remain in my love, artinya kita diundang untuk tinggal di dalam cintanya Yesus. Kita diundang untuk ikut mencintai seperti Yesus mencintai. Dan Yesus mencintai dengan cara apa? Dengan memberikan dirinya demi kebaikan orang lain. Itu sebabnya karya Yesus yang terbesar dan teragung adalah Yesus memberikan dirinya di atas kayu salib. Dan sebelum dia tergantung di kayu salib, malam sebelumnya dia membuat pernyataan itu. This is my body, which will be given up for you. Karena love is giving. Maka waktu Yesus bilang, tinggallah di dalam kasihku, taatilah perintah-perintahku. Dengan kata lain, Yesus mau bilang, cintailah sesamamu, seperti kamu menerima cintaku, begitu juga kamu mesti mencintai sesamamu. And by doing that, your joy may become complete. Karena dengan begitu, kita menemukan makna di dalam hidup kita. Itulah yang 1 Yohanes Paulus kedua sebut dengan universal vocation. Panggilan universal. Panggilan untuk mencintai. Panggilan untuk menjadi kudus. Universal vocation adalah panggilan semua orang. Untuk menjadi kudus. Untuk menjadi seperti Yesus. Sementara primary vocation adalah panggilan untuk hidup menikah atau hidup selibat. Lalu secondary vocation bicara tentang apa yang kamu lakukan di dalam hidupmu sebagai suami, sebagai istri, atau sebagai selibat, tertahbis, atau enggak, dalam rangka mewujudkan universal vocation. Tapi universal vocation sendiri bicara tentang panggilan kita semua. Panggilan untuk menjadi seperti Kristus, panggilan untuk menjadi kudus, panggilan untuk mencintai. Gaudium et Spes, dokumen gereja mengatakan, man is the only creature on earth which God willed for itself, and he, yaitu man, cannot fully find himself. Dia nggak akan menemukan dirinya, dia tidak akan menemukan makna di dalam dirinya, kecuali through a sincere gift of himself. Manusia itu nggak bisa menemukan makna. Manusia itu nggak bisa menemukan arti di dalam hidupnya dengan cara mendapatkan, mengumpulkan, mengambil lebih banyak. Tetapi justru dia akan menemukan meaning waktu dia memberikan dirinya demi kebaikan orang lain. And that is love. Maka teman-teman semuanya, terakhir, saya nggak pernah mancing seumur hidup saya. Orang tua saya nggak suka mancing, saya nggak pernah diajak mancing, jadi saya belum pernah mancing seumur hidup saya. Tapi dulu saudara saya ada yang punya pabrik pancing, alat pancing. Dan saya tahu ada alat pancing yang canggih, harganya puluhan juta. Jadi di ujung kailnya itu ada sensor. Jadi kalau alat pancingnya itu dilempar ke dalam laut, ke dalam air gitu, danau gitu ya, ada sensor. Sensornya itu bisa detect di sekitar situ ada ikan jenis apa aja dan ada berapa banyak. Lalu di pegangannya dia itu ada screen. Lalu ada datanya muncul. Gitu. Jadi kita tahu tuh kalau kita lempar sekitarnya nggak ada, kita pindahin ke tempat yang lain gitu.
Teorinya gitu, saya nggak tahu benar apa nggak, belum pernah soalnya. Tapi mahal banget harganya. Nah, saya membayangkan kalau satu hari ada orang kasih saya alat pancing itu, harganya saya nggak tahu berapa puluh juta, saya nggak tahu. Dikasih ke saya. Berarti nggak sih alat pancing itu buat saya? Apa sih yang akan saya lakukan sama alat pancing itu? Nih, saya kan nggak pernah pancing ya, saya nggak tahu gimana caranya. Yang saya lakukan ya, ini kan alat pancing mahal ya. Saya kasih kotak yang bagus, saya pajang, saya taruh di pojok rumah. Tiap kali orang datang, saya cerita, gue punya alat pancing keren banget, bla 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 dan sebagainya. Tapi berguna nggak sih? Berarti nggak sih? Bermakna nggak sih alat pancing itu, fishing rod itu buat saya? Enggak. Kenapa? Karena saya nggak pakai buat mancing. Jadi nggak berguna buat saya. Tapi kalau misalnya saya suka mancing, saya hobi mancing, lalu ada orang kasih saya alat pancing yang sederhana, nggak mahal, biasa-biasa aja. Berarti nggak? Bermakna nggak buat saya? Bermakna. Karena waktu saya pergi mancing, saya akan bawa. Walaupun mungkin saya nggak pakai sebagai yang utama, tapi mungkin jadi serep. Lalu saya pakai yang itu. Bermakna. Bermakna. Kenapa? Karena berguna untuk dipakai demi tujuan di luar alat pancing itu sendiri. Tujuannya buat dapetin ikan. Ikannya kalau saya dapat, ikannya saya jual. Kalau ikannya saya jual, saya dapat duit. Duitnya saya bisa pakai buat kesejahteraan keluarga. Dengan kata lain, alat pancing itu menjadi berarti, menjadi bermakna kalau digunakan untuk tujuan di luar dirinya sendiri, untuk tujuan demi kebaikan yang lain. Teman-teman semuanya, hidup kita akan bermakna, akan berarti kalau hidup kita dipakai Tuhan untuk tujuan di luar diri kita sendiri, yaitu demi kebaikan yang lain. Ada banyak orang muda yang mengejar harta, kekayaan, dan semuanya, tetapi hidupnya kosong, nggak meaningful. Dan karena nggak meaningful, dia nggak joyful. Maka true desire-nya tidak pernah terpenuhi. Dia kira true desire-nya, yaitu true joy, bisa dipenuhi lewat wealth, power, pleasure, honor, maka itu yang dia kejar. Padahal true desire-nya, yaitu joy, hanya bisa dipenuhi waktu kita tinggal di dalam Tuhan, tinggal di dalam cinta Tuhan, dengan cara menerima cinta Tuhan sebanyak-banyaknya, dan mencintai sesama seperti Tuhan mencintai kita. And by doing that, we make ourselves meaningful. Kita menemukan makna di dalam hidup kita, waktu kita memberikan diri kita demi kebaikan orang lain. And by doing that, kasih Allah fulfill the desire of our hearts. Meaningful, hidup yang meaningful akan membuahkan hidup yang joyful. Tetapi hidup yang meaningful hanya didapat waktu kita keluar dari diri kita dan memberikan diri demi kebaikan sesama. Maka teman-teman semuanya, our true desire for joy can only be fulfilled when we remain in Jesus and love like Jesus. Tanpa mengatakan bahwa semua yang lain itu nggak benar karena ada tanggung jawab yang mesti kita penuhi, ada pekerjaan, ada karir, semuanya baik. Tetapi kalau itu yang menjadi terutama, itu yang menjadi tujuan, itu yang menjadi standar, parameter, kita nggak akan pernah menemukan hati kita penuh, karena kepenuhan hanya ada di dalam Yesus lewat menerima kasih-Nya dan memberikan kasih-Nya demi kebaikan sesama. Oke, begitu teman-teman. Saya akan berhenti di sini. Silahkan kalau dari tim ada yang mau share atau melanjutkan. Thank you banget Ko Riko buat Thank you Ko Riko. firmannya pada malam hari ini. Bagus banget, kayak menyegarkan kita semua dan kita bisa tahu kayak desire apa ya, keinginan-keinginan yang sebenarnya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya kayak kadang mungkin kita sebagai anak muda mungkin kayak emang sering kayak kita bertanya-tanya juga kayak apakah ini benar nggak ya menurut Tuhan tuh ini bukan sih yang Tuhan mau, tapi ya kadang-kadang kita masih bingung gitu, kita cari-cari terus, dan mungkin hari ini kita semua bisa dapat jawabannya dari penjelasan dari Ko Riko tadi.
Jadi kayak mungkin kita sebagai manusia juga bisa mungkin nggak cuma tadi yang kayak Koriko bilang, ada wealth, ada honor, ada pleasure, sama ada power ya. Itu mungkin kita sebagai anak muda bisa belajar juga nih. Jadi kita nggak usah terlalu mengejar keempat dari itu, tapi kita bisa mengejar supaya kita juga bisa lebih dekat sama Tuhan, dan dengan kita dekat sama Tuhan, kita juga bisa bagiin kasih ke teman-teman di sekitar kita atau orang-orang di luar sana. Thank you banget Kak Riko. Kita semua kayak belajar banyak pada malam hari ini. Nah, mungkin kita juga ada beberapa pertanyaan nih. Mungkin dari teman-teman semua di sini di Zoom meeting malam hari ini, ada yang mungkin mau tanya, boleh langsung tanya aja dan juga buka videonya. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya? Oke. Kalau belum, mungkin kita bisa bacain. Udah ada pertanyaan juga nih dari slide-nya. Boleh Andrew dibacain pertanyaannya? Oke, jadi dari tadi teman-teman kita ada yang nanya nih kok, jika kok kita belum memiliki harta yang melimpah, belum punya skill yang baik dalam pekerjaan, lalu apakah yang bisa saya berikan untuk orang lain? Nah, mungkin Koriko bisa bantu jawab kok. Iya, ada banyak sih yang bisa kita berikan ke orang lain ya, karena orang seringkali berpikir memberi itu berupa uang gitu, materi gitu ya, walaupun itu juga termasuk di dalamnya gitu. Tapi kita memberikan diri kita tuh lewat macam-macam loh. Membantu pelayanan di paroki itu memberikan diri loh demi kebaikan sesama. Menjadi telinga yang mendengarkan teman yang berkeluh kesah, itu memberikan diri loh demi kebaikan sesama. Orang kemarin ini belum lama ini ada satu teman datang ke saya dan bilang, jadi ini dia udah kerja gitu ya, dan dia punya karyawan, dan karyawannya dia itu keluarganya ada yang meninggal gitu, dan istrinya juga sakit dan sebagainya. Lalu dia bilang, gue mesti ngomong apa ke dia gitu di tengah-tengah situasi ini gitu, karena gue rasanya nggak bisa bantu apa-apa lagi gitu. Terus saya bilang sama dia, ya mungkin dengerin aja dia ngomong apa gitu loh. Kadang-kadang kita berpikir memberi itu dengan ngomong, ngasih, dan sebagainya. Tapi saya bilang, kadang-kadang kalau kita nggak bisa jadi mulut Tuhan, kita bisa jadi telinga Tuhan buat orang lain. Sesederhana, diam, dan mendengarkan sahabat kita yang mungkin lagi berkeluh kesah karena situasi dalam hidupnya, lalu berjalan menemani mereka misalnya. Itu nggak perlu uang gitu loh. Nggak perlu keterampilan yang hebat gitu loh. Atau bantu pelayanan di panen begini untuk nyebarin info atau ikut melayani di pujian dan sebagainya, itu kan memberikan diri demi kebaikan sesama gitu. Jadi don't worry gitu. Bukan soal harta yang berlimpah, juga bukan cuma soal skill-skill tertentu yang hebat, tapi lewat little things di dalam hidup kita tuh kita bisa memberikan diri kita banyak bagi sesama. Lewat waktu yang kita berikan, lewat keberadaan kita, lewat uang bahkan juga gitu. Orang sering kali pikir bahwa kalau nggak punya duit banyak, nanti nyumbang kalau udah punya duit banyak gitu. Nggak perlu gitu loh. Duit dikit juga bisa nyumbang gitu loh. Saya suka kasih contoh kalau misalnya ke gereja gitu ya. Ini zaman dulu nih sekarang sih kita udah nggak kolekte nih. Saya dulu suka bilang kalau misalnya kolekte gitu di gereja gitu ya, zaman dulu nih waktu masih offline, buka dompet, coba deh keluarin lembar yang mengungkapkan cintamu pada Tuhan. Jangan cuma asal ngasih gitu loh. Tapi kalau memang kemampuannya baru segitu, ya itulah ungkapan cintamu pada Tuhan, ya berikan itu gitu. Karena apa yang sedikit yang kamu berikan dengan hati yang penuh sukacita itu berkenan di hadapan Tuhan. Jadi memberi itu nggak perlu sesuatu yang hebat-hebat gitu. Apapun yang sederhana bisa menjadi pemberian diri kita, sehingga lewat hal kecil pun kita bisa love like Jesus. Oke. Gitu. Terima kasih kok jawabannya. Mungkin dari teman-teman mungkin ada yang mau langsung nanya mungkin setelah mendengar jawaban dari pertanyaan sebelumnya, ada yang tergerak hatinya buat nanya langsung ke Koriko. Oke.
Oke, kalau belum, nah, Koh, ini ada pertanyaan lagi, Koh. Ya. Misalkan kalau kita terus memberi, melayani, sabar, dan gak menuntut ada balas apapun. Tapi kalau kita udah melakukan itu dan sudah sampai di tahap dimanfaatin, itu gimana ya, Koh? Wah, puji Gitu. Tuhan bro, berarti saya bermanfaat. Hanya yang bermanfaat yang bisa dimanfaatkan. Ada banyak orang yang merasa dirinya nggak berguna di dunia ini. Kalau ada banyak orang yang memanfaatkan saya memuji Tuhan. Karena berarti saya jadi orang yang bermanfaat bagi sesama. Puji Tuhan. Oke. Jawabannya mudah sekali ya bagi Koiko ya. Bener dong. Ingat nggak tadi analogi fishing rod tadi itu apa alat pancing? Dia kalau alat pancing saya taruh di rumah saya pajang doang nggak berguna itu. Tapi waktu saya pakai terus, saya manfaatkan terus demi kebaikan sesama, lama-lama alat pancingnya itu mungkin akan wear out gitu, akan habis gitu. Tapi dengan dia wear out, dia menghasilkan kegunaan di mana-mana. Dan kalau kita mau jujur, bukankah Yesus seperti itu? Kita memanfaatkan Yesus terus-menerus, pengampunannya, penyembuhannya, pemulihannya, sampai apa? Sampai dia mati di kayu salib. Dan dengan dia mati di kayu salib, dia memperlihatkan apa artinya kasih, apa artinya meaningfulness, dan apa artinya true joy di dalam Tuhan. Oke. Mungkin teman-teman ada yang mau nanya? Mungkin gue nambahin, boleh nggak? Koriko mau nambahin pertanyaan ya, bukan nambahin statement. Baru ngerasa mau ditolong. Ya, maksudnya kalau udah sampai tahap dimanfaatin itu, oke, kita mungkin ngerasa grateful gitu, kita ngerasa mungkin kita berguna buat banyak orang gitu. Tapi kalau sampai kita ngerasa udah sampai tahap yang kayak gimana ya kok, kayak berlebihan gitu loh, sampai kayak semuanya jadi exhausted, kita sampai kayak terlalu, misalnya dalam hal waktu gitu, kayak kita iya-iyain kita mau bantu semua orang, tapi akhirnya kita kecapean sendiri, kewalahan sendiri, atau masalah uang juga mungkin kayak kita iya-iyain terus kayak kita jadinya kayak kekurangan sendiri kayak gitu, itu gimana kok kira-kira ngatasinnya? Gini dong, artinya kan itu kan bukan menolong orang lain itu bukan berarti nggak bertanggung jawab ya. Kita kan tetap juga mesti bertanggung jawab. Jadi contohnya misalnya gini, ada orang, misalnya dia nggak punya kerjaan, terus dia datang ke kita minta duit, kita bantuin dong. Besoknya dia datang lagi minta duit, kita bantuin lagi dong. Besoknya dia bilang, sorry gue belum dapat kerjaan, gue minta lagi dong. Kita bantuin dong, 2 kali, 3 kali, yang keempat kali kita datang dan kita bilang sama dia, kalau gue bantuin lo terus, mungkin gue nggak jadi miskin. Karena gue bantuin lo sedikit-sedikit gitu, misalnya 200.000, 300.000, tapi gue I'm not doing a good thing to you gitu loh. Lu mesti cari kerja. Lu mesti berusaha. Karena kalau gue kasih lu duit terus seakan-akan gue mesin ATM-nya lu, itu I'm not doing a good thing to you loh. Gue lagi bikin lu tuh justru jadi lumpuh gitu loh. So this is what I'm gonna do. Gue akan kasih lu dana kali ini, tapi at the same time, temen gue misalnya punya kantor nih, lu kasih CV lu dong ke dia, kalau diterima lu kerja dong sama dia, gitu. Supaya lu nggak perlu minta gue lagi. So dengan begitu kan kita memberikan diri kita, tapi nggak dengan cara ngasih duit, tapi dengan cara ngasih tahu dia, gue stop ya kasih lu duit supaya lu kerja, dan dengan lu kerja itu lebih baik buat lo daripada seumur hidup lu cuma minta-minta gue doang seakan-akan gue mesin ATM-nya lo gitu. Jadi artinya bertanggung jawab gitu kan. Lalu at the same time misalnya ada keluarga gitu, misalnya seorang kepala keluarga dimintain sumbangan, dia nggak bisa dong nyumbang terus sampai istri sama anaknya nggak dapat makan, karena itu kan tanggung jawabnya dia gitu loh. Maka dia nggak boleh, kalau dia lakuin itu dia nggak responsibel, dia nggak bertanggung jawab. Maka dia juga harus melihat bahwa tanggung jawabnya dia harus dia penuhin. Misalnya dia menanggung, misalnya atau bahkan seorang anak, misalnya orang muda gitu misalnya, penghasilannya dia itu untuk membantu support orang tuanya dia, uang sekolah ponakannya dia, lalu ada satu anak asak program paroki misalnya yang dia juga support misalnya, lalu dimintain terus gitu. At some point-nya dia mesti bilang, sorry gue nggak ada lagi, gue nggak bisa lagi kasih.
Bukan karena gue nggak mau bantuin lu, tapi gue juga punya tanggung jawab, and gue nggak bisa irresponsible sama tanggung jawab yang udah ada. So sorry gue nggak bisa kasih lo lagi, bukan karena gue nggak mau bantuin lo. Tapi kalau lu butuh bantuan gue yang lain, yang gue memang ada dan mampu dan bisa, gue mau bantuin lo. Gitu. Jadi tetap harus ada di dalam frame tanggung jawab yang benar, tanggung jawab yang sehat. Gitu. Semoga menjawab. Menjawab. Thank you. Thank you juga. Oke. Mungkin teman-teman lain ada yang masih mau bertanya secara langsung, bisa langsung nyalain video. Ya udah gegetan mau nanya. Mungkin. Halo, boleh nanya nggak? Boleh. Iya. Halo, selamat malam. Passwordnya. Kenalin dulu dong namanya. Iwan, ya. Beberapa kali ikut sesi. Oke. Ya. Jadi mau nanya dong ke Koliko, ini tadi kan Koliko sempat mention tentang itu ya, sex desire ya, terutama bagi para lelaki, itu kan, apa tuh, masturbation dan lain-lain lah gitu ya. Itu terus juga Koliko bilang soal kehampaan. Itu maksudnya mau bagi tipsnya deh, bagaimana sih maksudnya proses, tadi kan Koliko juga sempat bilang sempat ketagihan juga ya gitu, tapi terus bagaimana sih proses penyembuhannya gitu loh tuh. Soalnya ini kan memang ya terutama bagi para lelaki ya, termasuk bagi saya juga ya gitu kan, masih berjuang juga sih menghadapi itu gitu loh. Iya, seperti itu sih kok, bagi sharingnya aja. Oke, terima kasih. Iya, wah ini ceritanya panjang nih, nanti bisa di another session. Tapi singkatnya, ya saya sendiri dulu juga begitu, lalu saya menyadari itu nggak benar, lalu berusaha bawa semuanya ke Tuhan, lalu ya berjuang untuk lepas gitu loh. Waktu berjuang untuk lepas ya perjalanannya panjang, saya tuh lebih dari 10 tahun berusaha untuk lepas. Dan rata-rata kebanyakan orang juga punya pergumulan yang panjang gitu untuk lepas dari adiksi pornografi dan masturbasi gitu. Tapi saya menemukan at least ada 1-2 hal yang akan sangat membantu. Yang pertama adalah bawa keterang. Bawa keterang tuh artinya jangan disimpan sendiri, tapi ceritain ke orang yang secara rohani cukup matang untuk bisa kita jadiin tempat bercerita gitu. Karena dosa itu kalau ada di tempat gelap, dia akan membusuk, berakar, lalu akhirnya akan merusak gitu. Maka dosa itu harus dibawa ke tempat yang terang. Tempat yang terang itu artinya apa? Diceritain ke orang lain. Buat saya dulu, saya ngaku dosa gitu loh. Jadi saya pilih satu romo jadi bapak pengakuan saya, romo yang sama terus-menerus, sehingga kalau saya mengakukan dosa yang sama, romo yang sama yang dengar terus-menerus gitu. Sehingga dengan begitu saya seakan-akan punya akuntabilitas gitu loh sama dia gitu loh. Lalu saya ceritain terus-menerus gitu sama dia gitu. Dan saya percaya bahwa sakramen tobat itu punya kuasa yang luar biasa untuk menyembuhkan kita dari dosa-dosa dan membebaskan kita gitu. Lalu pada saat yang bersamaan juga latihan otot kehendak. Otot kehendak tuh gini. Kan kalau kita misalnya lagi mau ada dorongan gitu ya buat browsing bokep gitu misalnya dan sebagainya, kadang-kadang kita nggak kuat gitu buat nahan dorongannya gitu. Ngeklik lagi begitu nonton masturbasi lagi gitu akhirnya misalnya. Nah, gimana caranya untuk melawan itu? Itu karena kehendak kita nggak kuat gitu. Maka kehendak kita perlu dikuatkan. Gimana caranya menguatkan kehendak kita? Caranya sama kayak latihan otot gitu. Kalau kita mau ngangkat meja nggak kuat karena berat, tangan kita nggak kuat. Maka apa yang kita lakukan? Ototnya mesti dilatih dulu supaya jadi kuat. Kalau ototnya kuat, bisa ngangkat meja. Gimana caranya ngelatih otot? Angkat dulu beban yang lebih ringan. Angkat barbel misalnya. Nah, nanti kalau angkat barbel tambah lama tambah berat bisa, nanti angkat meja jadi kuat. In the same way, begitu juga dengan otot kehendak kita. Latihanlah hal-hal yang kecil, yang mudah kita kendalikan dulu. Misalnya gini, saya suka kasih contoh, misalnya orang lagi lapar gitu, mau makan. Kan kalau kita lagi lapar banget gitu ya, doa makan tuh cepet-cepet gitu. Begitu kelar doa langsung disikat makanannya gitu kan. Nah ini saya usul nih,
untuk melatih otot kehendak, next time kalau lagi lapar banget dan di depan kita ada Indomie goreng pakai telur ceplok sama cabai rawit yang enak banget, atau ada nasi padang pakai ayam goreng bumbunya banyak sama bumbu rendang, cabai hijau dan sebagainya yang wah panas, wangi gitu. Waktu kita doa, coba deh doanya gini. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Doa Salam Maria pelan-pelan 3 kali coba sebelum makan. Itu ya, mengendalikan dorongan nafsu makan itu luar biasa tuh. Tapi kalau kita sering latihan ya, ada tiap kali ada dorongan, ada desire yang tidak teratur, ada desire yang nggak bisa kita kontrol, kita mesti latihan sering-sering untuk mengendalikan desire kita lewat hal-hal kecil lewat kayak gitu. Atau misalnya, parkir, panas banget, begitu masuk mobil, pengen cepet-cepet nyalain AC. Sebelum nyalain AC, doa dulu 2 kali Salam Maria atau 3 kali Salam Maria. Udah kelar baru nyalain AC-nya. Itu rasanya ya, itu badan udah menguap itu rasanya di dalam mobil karena panasnya luar biasa gitu. Tapi coba deh, doa dulu 3 kali Salam Maria baru nyalain. Jadi kita belajar mengendalikan desire yang ada di dalam hati kita. Lama-lama desire kita jadi tunduk. Desire kita nggak jadi sembarangan kemana-mana, tetapi kita bisa mengarahkan desire kita pada apa yang benar dan apa yang baik menurut Tuhan. Dengan demikian, nanti pelan-pelan kita akan keluar dari adiksi. Dan dengan kita keluar dari adiksi, kita dibebaskan dan kita mengalami true joy di dalam Tuhan. Kira-kira itu, bro. Oke, apakah Saudara Yuan kalau menjawab mungkin yang lain mungkin Ya, sudah menjawab. Ya. Siap. Terima kasih Koliko. Terima kasih juga. Mungkin yang lain ada yang mau bertanya langsung. Kalau nggak ada, mungkin saya bacain pertanyaan selanjutnya ya, Koh. So, Ada yang nanya, Koh, mungkin dalam relationship yang jadi to desire tuh apa sih? Apakah menikah, punya anak, atau ada hal lain yang harusnya dikejar? memberikan diri demi kebaikan yang lain, that's love. Dalam relationship kita pacaran gitu misalnya ya, kita pacaran karena kita mau mencintai, dan mencintai itu bicara tentang memberikan diri demi kebaikan yang lain. Maka in relationship yang terutama adalah bagaimana kita bisa belajar untuk mengarahkan desire kita ke arah memberikan diri demi kebaikan pasangan kita. Contoh, kenapa sih pacaran? Gitu. Sekali waktu misalnya ada yang nanya gitu, kenapa sih pacaran gitu ya? Lalu waktu nanya kenapa pacaran, lalu sebagian jawabannya berbeda-beda gitu. Ada yang jawabannya, oh karena gue kesepian kalau malam minggu kalau nggak ada pacar gitu. Atau misalnya sebagian ada juga yang jawabnya malu aja gue berhenti di lampu merah, lihat ke kiri, truk aja ada gandengan, masa gue kagak ada gandengannya gitu misalnya. Apapun alasannya, tapi kalau kita perhatiin, semua jawabannya demi aku. Supaya aku ada yang ngertiin, supaya aku nggak kesepian, supaya statusku nggak memalukan, supaya aku nggak malu kalau ditanya orang lain, supaya aku. Selama jawabannya selalu supaya aku, maka itu bukan love. Itu lust, menggunakan orang lain demi kepentinganku. Karena love itu memberikan diri demi kebaikan yang lain. Maka kalau itu sungguh-sungguh cinta dalam relationship, maka yang dikejar adalah bagaimana aku bisa memberikan diriku sehingga dia menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih happy, menjadi orang yang lebih dekat dengan Tuhan, menjadi orang yang lebih bersukacita. Dengan demikian aku memberikan diriku demi kebaikan pasanganku. Itu idealnya yang jadi tujuan utama, yang jadi prinsip yang mendasar di dalam relationship. Itu, Bro. Oke. Terima kasih jawabannya. Mungkin yang lain ada yang mau nanya? Masa dari tadi gue mulai nanya, nggak enak nih jadinya. Yang lain dong gantian.
Mungkin yang ketawa-ketawa nih. Atau yang lain ada yang mau sharing juga. Waduh, nggak ada nih. Nggak ada, saya lagi nih nanya nih. Oke. Sekarang saya tanya lagi nih kok. Ya. Bagaimana sih kok cara tahu tuh desire kita benar? Bagaimana cara mengukur pencapaiannya? Ketika kita belum memiliki wealth, honor, power, pleasure. Gimana bro? Ini ada yang nanya nih kok. Bagaimana cara tahu tuh desire kita tuh benar? Terus bagaimana cara mengukur pencapaiannya ketika kita belum memiliki wealth, honor, power, pleasure? Oke. Bagian yang kedua gampang ya. Bagaimana cara ketika belum memiliki wealth, honor, power, pleasure, memang itu tidak pernah menjadi ukuran. Oke, itu menjadi bagian dari tanggung jawab karena kita mau memuliakan Tuhan dan mengasihi sesama. Itu bukan yang jadi ukuran yang terutama. Oke, cara tahu true desire kita benar, lihat aja apakah yang aku rindukan di dalam hatiku itu sejalan dengan firman Tuhan atau enggak. It's very simple. Apakah yang aku desire itu sama dengan yang Yesus desire atau enggak? Ingat tadi bicara tentang true desire kan bicara tentang remain in Jesus sama love like Jesus. Maka pertanyaannya apakah hidupku terarah ke sana atau enggak? Apakah hidupku terarah untuk menjadi kebaikan bagi sesama atau hidupku terarah untuk memenuhi kepuasan diriku pribadi? Contoh real misalnya begini, saya suka bilang begini, ada orang kalau ditanya mimpinya apa gitu, pengen tanya mimpi yang dari Tuhan gitu misalnya, cita-cita yang dari Tuhan. Lalu ada yang bilang gini, oh mimpi gue adalah gue pengen by the time gue umur 40 tahun, gue udah kaya raya sehingga gue udah retire, lalu setelah itu gue tinggal ongkang-ongkang kaki jalan-jalan keliling dunia. Gue bisa langsung bilang dengan pasti bahwa itu bukan dari Tuhan. Kenapa? Karena yang dari Tuhan tidak pernah fokusnya personal pleasure. Yang dari Tuhan, perintah Tuhan itu kan kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Maka mimpi yang dari Tuhan, itu pasti mimpi yang membawa kesejahteraan bagi orang lain. Demi kebaikan sesama. Bukan semata-mata demi kepuasan diriku sendiri. Nah, ingat tadi, cinta itu soal memberikan diri demi kebaikan yang lain, demi kebaikan sesama. Yesus itu memperlihatkan bahwa seluruh hidupnya terarah untuk mentaati firman Bapanya dan untuk mencintai sesamanya, bahkan hingga berkorban di kayu salib. Maka kita lihat arah hidup kita tuh sejalan nggak dengan itu. Jadi bisa aja ada orang mimpinya begini, oh cita-cita gue, desire gue, one day gue pingin jadi kaya raya misalnya, supaya gue bisa bikin sekolahan gratis sedunia, misalnya. Mungkin nggak itu dari Tuhan? Mungkin. Mungkin. Kenapa? Karena goalnya adalah untuk menjadi berkat bagi sesama, untuk kebaikan sesama. So, anything yang sejalan dengan kasih Tuhan, yang sejalan dengan cinta Tuhan, itu bisa berasal dari Tuhan. Bisa juga enggak, kita nggak tahu. Dalam perjalanan kan kita perlu diskresi, discernment, mengenali kehendak Tuhan dan sebagainya. Tetapi seenggaknya kita udah ada di koridor yang tepat tuh. Waktu arah hidup kita itu terarah pada kasih. Kasih itu artinya memberikan diri demi kebaikan orang lain. Tetapi kalau arah hidup kita terarah pada personal pleasure, personal benefit, personal comfort, then kita tahu bahwa itu arahnya nggak benar. Arahnya nggak tepat. Karena itu bukan love, itu lust. Menggunakan yang lain demi kepentinganku. Sementara love adalah memberikan diri demi kebaikan sesama. Gitu bro. Jadi true desire kita benar kalau selaras dengan kerinduan hati Yesus sendiri, di mana kita diundang untuk hidup di dalam kasih, yaitu hidup yang mengasihi seperti Yesus mengasihi. Oke, makasih kok jawabannya. Mungkin habis ini mesti memilah-milah lagi keinginannya, sesuai nggak dengan kehendak Tuhan. Betul bro.
Jadi nggak salah ya, cari duit itu nggak salah, makan enak itu nggak salah, mau cari pleasure dengan duduk-duduk ngobrol-ngobrol sama teman-teman, hangout nggak salah, jalan-jalan ke Bali nggak salah, semua itu nggak salah. Tetapi kalau semuanya itu dijadikan tujuan, jadi end goal di dalam hidup kita, then itu salah. Tetapi kalau semuanya itu ada di dalam konteks kita mau memberikan diri demi kebaikan sesama, kita misalnya pergi sama teman-teman, tapi di dalam pergi kita mau membangun persahabatan, dan persahabatannya persahabatan yang sehat karena kita memberikan diri demi kesejahteraan sesama, it's okay, it's not a problem. Masalahnya hanya terletak yang mana yang jadi goal, yang mana yang jadi sarana. Seringkali kita ketukar. Oke. Makasih kok masukannya. Mungkin cukup sekian pertanyaannya kok. Mungkin setelah ini kita sebelum Koiko meninggalkan room Zoom-nya, kita mau foto bareng dulu. Kok boleh kan? Ya. Nah, mungkin yang lain bisa dinyalain videonya yang masih belum kelihatan. Yang belum, ada banyak nih yang belum. Yuk pada ikut nyalain video. Ya. Jangan pada kabur. Ayo Iya, Hadi itu masih ngumpet di semak-semak itu. Hadi, panggil dulu pakai nada sol. yang belum. Ada Enrico, Alex Christian, Regina Vania Bella, Helin, Stella. Nah, oke. Ya nyala aja lah. Nah, oke. Kita mulai ya fotonya. Ada yang bisa bantuin foto? Gua foto. Oke, siap. Oke, senyum semuanya. Ikuti aba-aba saya. 1, 2, 3. Oke, sabar. Si Mas. Komando langsung hitam. Ulang. Ulang. Halo Valen. Malam. Ulang ya. Malam, sorry. Aku lagi nidurin anak soalnya, jadi nidurin anak jadi gelap. Kalau aku hidupin ntar dia bangun. Oke, 1, Sorry. 2, 3. Sekali lagi, 1, 2. Oke, sekali lagi, 1, 2. Iya, dah. Oke. Ya, teman-teman jangan kabur dulu, masih ada pengumuman sedikit. Oke, Valen. Ya, buat Koriko kalau mau leave meeting nggak apa-apa, tapi kalau mau join sampai selesai juga sangat nggak apa-apa. Kita doa dulu kali ya. Iya, doa dulu. Kita doa dulu deh. Koriko boleh tolong. Koiko dong. Oke. Yuk, kita tundukkan kepala, kita doa yuk. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur buat kemurahan-Mu, buat kasih-Mu yang begitu berlimpah di dalam hidup kami. Tuhan, malam hari ini kami datang kepadamu mau mempersembahkan hati kami, Tuhan, with all the desires that we have in our hearts, Tuhan. Engkau yang tahu, Engkau yang menyelidiki hati kami yang terdalam, Tuhan, dan Engkau tahu setiap kebutuhan hati kami, Tuhan. Maka biarlah oleh kasih dan oleh rahmat-Mu, Engkau terus, Tuhan, mencurahkan rahmat-Mu agar hati kami senantiasa bersatu dengan hati-Mu, merindukan apa yang Kau rindukan, memimpikan apa yang Kau mimpikan, Tuhan. Sehingga dengan demikian setiap debar hati kami selalu sejalan dengan rencana-Mu yang selalu terbaik bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau ada berbagai belenggu-belenggu yang mengikat hati kami, biarlah rahmat-Mu membebaskan kami, Tuhan. Sehingga waktu hati kami bebas, kami sungguh-sungguh boleh mengalami sukacita yang sejati yang berasal dari Engkau, sehingga semakin hari
hidup kami akan semakin menyenangkan hati-Mu dan juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami persembahkan juga kepadamu, kami percayakan keluarga kami satu persatu Tuhan, berbagai kebutuhan-kebutuhan kami, usaha kami, pekerjaan, kesehatan, keuangan, semua mimpi-mimpi kami dan keluarga, biarlah semuanya Tuhan, Engkau rangkul di dalam hati-Mu, dan Engkau yang wujudkan semuanya satu persatu pada waktu-Mu dan di dalam kasih-Mu, sehingga sukacita kami sungguh penuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Bunda Maria, Bunda Allah, doakan kami senantiasa dan satukan kami terus dengan putra-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa dan